Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan ke materi masih dalam pembahasan rangkaian listrik searah ya. Kemarin kita udah membahas mengenai hambatan hukum Ohm. Sekarang kita akan lanjut ke hambatan listrik kawat penghantar. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Oke, kita mulai dengan Bismillah. Oke anak-anak, Bapak coba tampilkan dulu. Oke, hambatan listrik kawat menghantar. Jadi listrik itu adalah arus yang mengalir pada dua muatan yang berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Tapi selama arus itu mengalir pada suatu penghantar, penghantar itu yang menghantarkan gitu ya, mengantar lah kalau kita bilang. Oke, penghantarnya itu berupa besi, aluminium, kuningan. Nah, itu kita bilang itu kita katakan itu dalam fisika itu adalah konduktor. Nah, ini arus yang mengalir ini harus dihambat. Karena yang kita tahu tuh arus yang mengalir pada listrik itu besar sekali. Kalau masuk ke dalam instalasi atau rangkaian di rumah-rumah. Oke. Pada hambatan listrik ini kita ambil sebuah kawat. Kalau kita katakan lagi itu sebuah kawat listrik ya. Biasa kita sebut dengan kawat kalau kita bilang. Pada besarnya hambatan suatu jenis kawat dalam setiap satu satuan, saya buka lagi, panjang dan satuan penampang kawat. Jadi pada besarnya hambatan suatu jenis. Yang tadi kan Patri bilang kalau listrik itu mengalir penghantar. Penghantar itu bisa berupa besi, aluminium, dan lainnya ya. Itu jenis-jenis itu disebut dengan jenis-jenis. Suatu jenis kawat dalam setiap satu satuan panjang dan satuan penampang kawat. Nah, penampang itu tertampang atau wadah ya. Penampang kawat adalah hambatan jenisnya. Jadi kalau kita punya kawat yang merupakan hambatan, itu besarnya itu tergantung dari jenisnya hambatan itu. Kalau waktu SMP itu bisa kita sebut dengan Rho. Satuannya adalah ohm meter. Oke? Jadi besar hambatannya itu tergantung dari hambatan jenisnya. Dari pemahaman tersebut bisa kita ketahui bahwa setiap perubahan panjang, jadi panjang kawat ya, setiap perubahan panjang kawat dan luas penampangnya. Nah, kalau penampang itu kan mukanya ya. Kita tinggi, kalau kita berhadapan sama orang itu, nah itu penampangnya itu semacam itu. Tampang kita. Kawat itu kita sebut dengan luas penampang. Berarti ada luas pada penampang si kawat. Nah, ini akan mempengaruhi besar hambatan kawatnya. Ini hambatan kawat ya, bukan hambatan kawat. Kalau panjang itu kita sebut dengan L. L itu satuannya meter. Luas penampang simbolnya A.
satuannya kalau luas meter persegi. Berbeda sama volume ya. Kalau meter persegi itu berarti panjang kali lebar, panjang kali tinggi, tinggi kali panjang, tinggi kali lebar. Nah itu. Biasanya kalau luas itu panjang kali lebar. Jadi bebas lah. Yang penting dia meter persegi. Nah kalau hambatan kawatnya itu berupa R. R itu adalah disebut dengan resistor. Secara matematisnya, nah ini ada rumusnya. R sama dengan Rho. Kalau itu tadi kan hambatan jenis ya. Kalau ini hambatan jenis. Oke. Satuannya ohmmeter. L dibagi A. L ini tadi sudah ketahui panjang kawat. A-nya adalah luas penampang. Pada umumnya seutas kawat berbentuk lingkaran. Nah, kalau kita lihat itu kalau pakai mikroskop di penampangnya itu di ujungnya itu berupa lingkaran, berbentuk lingkaran. Sehingga untuk menuliskan penampang kawat tersebut adalah untuk mencari A sama dengan 1/4 pi dikalikan D pangkat 2. D-nya itu sendiri adalah diameter. Pi sudah pasti kita tahu bahwa pi itu masuk dalam kaidahnya lingkaran. Oke, nilainya sudah tahu kita 22/7 atau 3,14. Kita pakai 1/4 ya, karena dia mencari luas lingkaran. Oke, satuannya tetap meter persegi. Jika ada dua kawat yang terbuat dari bahan yang sama, nah ini misalkan ada dua kawat bahan yang sama, atau hambatan jenisnya ini sama. Misalkan hambatan jenisnya itu jenis kuningan, sama satu lagi jenis kuningan, ya. Hambatan jenisnya tuh si kawat tersebut. Oke. R1 per R2. R ini adalah hambatan ya, bukan jari-jari. R ini adalah hambatan. R1 berbanding R2. Oke. L1 dibagi D1 pangkat 2 dibagi L2 dibagi ya, ini dibagi L2 per D2 pangkat 2. Oke. Pak, rho-nya kok hilang, Pak? Yuk. Rho-nya itu kan dia hambatan jenisnya itu sama loh. Nah, ini rho-nya ini sama. Yuk. Karena rho-nya itu sama ya udah kita coret aja. Nggak usah dipakai. Jadi sisanya itu tinggal L sama luas A. Tapi karena luasnya itu kita rubah menjadi luas lingkaran. Nah, ini luas lingkaran yuk. D1 pangkat 2, D2 pangkat 2. Pak, loh, 1/4-nya hilang, Pak, sama pi-nya. Ya iya, jelas lah. Karena dibagi kan. Nah, ini dibagi. Oke. 1/4 pi dibagi 1/4 pi hilang. Pak, D-nya kok nggak hilang? Ya, karena diameternya itu masing-masing kawat, walaupun hambatan jenisnya itu sama, apa sih berbeda hitungannya? Ya toh? Ngono loh. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini ada hambatan jenis pada beberapa konduktor dan isolator. Kalau konduktor itu hambatan yang dapat mengaliri arus listrik tadi seperti baja, besi, aluminium, tadi kuningan ya. Nah, itu konduktor, tembaga, perak, besi. Oke, kita lihat dari aluminium untuk hambatan jenisnya itu adalah 2,66 dikali 10 pangkat min 8. Oke. Nah, ini untuk tembaga ini 1,68 dikali 10 pangkat min 8. Kalau perak itu 1,59 dikali 10 pangkat min 8. Besi pun 9,71 kali 10 pangkat min 8. Pak, ini dapat dari mana?
ngayal menghayal di dalam mimpi atau Pak? Oh, bukan. Ini berdasarkan dari uji lab. Jadi kalau kamu nanti di perguruan tinggi yang mudah-mudahan masuk ke dalam perguruan tinggi negeri ya. Ya, bagus-bagusnya kalau Patri senangnya kamu masuk ke ITB, jurusan teknik elektro loh. Favorit. Oke. Atau di universitas lain, perguruan tinggi lain. Itu bagus-bagus juga semua. Yang penting masuk ke perguruan tinggi negeri loh. Oke. Amin. Nah, ini semua didapat dari uji lab. Jadi semua diuji. Ternyata rata-rata nilainya tuh 2,65, 2,66, 2,65 lagi. Jadi diambil yang terbanyaknya. Oke, setelah uji lab, nah didapatlah nilai sekian. Itu bukan sendiri loh. Itu ada beberapa banyak ahli. Jadi kita nggak main asal sendiri-sendiri aja. Oke, sendiri di gua menghitung hambatan jenis, wah itu nggak bisa itu. Jadi harus ada asosiasi atau perkumpulan. Semua ahli fisika. Oke, ini untuk konduktor. Sedangkan isolator, ini ada kaca sama karet. Nah, untuk melapisi konduktor itu kalau kamu lihat di kabel listrik ya, si kawatnya itu dilapisi harus. Kalau nggak dilapisi nanti kalau kamu ingin bersalaman dengan kawat bisa bergetar badan kamu ya. Bisa jadi pingsan bahkan bisa mati karena ada arus listriknya. Oke, next. Nah, ini sekarang lihat pengaruh temperatur terhadap hambatan kawat. Oke, ini loh. Hambatan jenis kawat konduktor akan berubah jika terjadi perubahan temperatur sesuai dengan persamaan. Nah, kalau kamu nyalain kipas, kamu nyalain AC, kamu nyalain lampu, itu pasti ada temperatur, ada panas maksudnya ya. Temperatur itu panas. Panas dinginnya suatu zat. Temperatur, kenaikan. Oke. Nah, ini rho T, ini rho T loh. Oke. Dibesarkan. Nah, ini rho T. Rho T sama dengan rho 0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Rho T ini disebut dengan hambatan jenis pada temperatur T derajat Celcius. Satuannya tetap karena dia rho, tadi hambatan jenis adalah ohm-meter. Nah, ada rho 0. Nah, kalau rho 0 itu temperatur awal. Jadi ada temperatur awal, temperatur terhitung ketika dia panas. Tetap satuannya ohm-meter. Nah, untuk alfanya, ini koefisien temperatur. What is mean? Apa maksudnya koefisien? Koefisien itu sudah ditentukan tadi ya, alfanya. Pada ketika sekian derajat Celcius, si hambatan jenisnya itu misalkan aluminium itu berapa koefisiennya gitu loh. Ada alatnya ya. Koefisien terhitungnya. Oke. Temperatur biasa kita pakai itu adalah apa kalau untuk menghitung temperatur? Termometer. Biasa kita sebut itu ya. Untuk delta T itu perubahan temperatur. Loh, Pak, kok ada perubahan? Ya jelas, kalau misalkan kamu menghitung di awalnya, ketika dia panas, maka akan terlihat kenaikan suhu. Nah, ini kita sebut dengan perubahan temperatur. Oke, next. Nah, ini koefisien temperatur gitu. Beberapa bahan, koefisien temperatur beberapa bahan gitu loh. Nah, ini sudah terhitung ya. Termometer tadi kita pakai. Ini derajat Celcius min 1. Oke. Seper derajat Celcius. Berarti seper itu berarti di bawah 0 ya. 0, nilainya nanti alfanya. Nah, perak, tembaga, emas. Kita lihat dari perak aja 0,0061. Gitu loh.
0,0061, tembaga 0,0068, emas 0,0034, aluminium 0,0043, besi 0,0065, raksa 0,0009. Semakin ke sini raksa ya. Berarti yang memegang ranking tertinggi adalah tembaga. Wah, keren. Nah, sedangkan germanium dan silikon itu minus. Minus 0,05. Ah, maksudnya apa ini kok, Pak? Loh, Pak, bisa minus, Pak? Yuk, kita lihat nanti keterangannya di bawah ya. Silikon pun sama. Yang kalau kamu pakai HP itu, bajunya HP itu termasuk silikon itu. Minus 0,07. Paling kecil ya. Germanium dan silikon yang merupakan bahan semikonduktor yang memiliki nilai koefisien temperatur tertinggi. Jadi termasuk bahan semikonduktor. Oke. Nah, dengan demikian kenaikan temperatur dari bahan-bahan tersebut akan menurunkan hambatan jenisnya sehingga mula-mula sebagai isolator kemudian berubah menjadi konduktor. Jadi dia berubah jadi konduktor ya. Karena kenaikan temperatur. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Ada contoh soal. Oke. Jika diketahui sebuah hambatan jenis sebentar. Jika diketahui sebuah hambatan jenis logam pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2,0 kali 10 pangkat min 6 ohm dengan koefisien temperatur 0,004 0 derajat Celcius pangkat min 1 dan hambatan jenis logam tersebut pada temperatur T2 adalah 2,6 kali 10 pangkat min 6 ohm. Nah, ini tentukan besar nilai dari T2. Oke, di sini kita mengetahui hambatan jenis logamnya itu pada suhu 25 derajat Celcius. Oke. Nah, kita coba membuka penyelesaiannya. Nah, ini loh. Hup. Wih. Oke. Nah, yang pertama, kita lihat Rho T. Rho T-nya ini 2,6 kali 10 pangkat min 6. Oke, ohm-meter. Rho T ini yang terakhir ya, hambatan jenis akhir. Rho 0, 2,0 kali 10 pangkat min 6 ohm-meter. Jadi rho awalnya itu 2,0 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk koefisiennya sendiri adalah 0,004 derajat Celcius pangkat min 1. T1-nya itu 25 derajat Celcius. Jadi T awal ya. T pertamanya itu 25 derajat Celcius. Nah, coba kita jawab. Ini. Rho T sama dengan rho 0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Oke.
Oke. Nah, kita tinggal masukkan aja loh. Tinggal masukkan untuk proteinnya itu 2,6 kali 10 pangkat min 6 sama dengan nolnya kita masukin 2,0 kali 10 pangkat min 6 dalam kurung 1 ditambah 0,004 kali delta T. Oke. Nah, ini 2,0 ini kita kalikan silang ke sini loh. Nah, ini ke sini ya. Oke, jadi 2,6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2,0 kali 10 pangkat min 6. Tuh. Nah, ini sama dengan tinggal 1 ditambah 0,004 kali delta T. Nah, 2,6 dibagi 2,0, 1,3. Nah, 10 pangkat min 6 ini. Oke, 10 pangkat min 6 ini. Ini 10 pangkat min 6 ya, tadi. 10 pangkat min 6 ini. Itu nilainya 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini. Oke. Itu hilang. Bukan hilang sebenarnya 10 pangkat 0. Jadi min 6 ditambah 6. Yang di bawah itu kan 10 pangkat min. Ketika dia naik ke atas berarti 10 pangkat plus. Jadi min 6 ditambah 6 hasilnya 10 pangkat 0. Sedangkan 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 10 pangkatnya itu untuk hasil ilmiahnya kita nggak usah pakai. Tinggal 2,6 dibagi 2,0. Hasilnya ada 1,3. Oke, sekarang kita lihat lagi 1,3 ini ya. 1 ditambah 0,004 itu hasilnya adalah 1,004. Jadi kali silang lagi nih. Seluk gitu ya. Karena kita akan mencari T yang ditanya itu adalah T2 loh. Oke. Nah, kita akan mencari delta T-nya dulu nih sementara. Yang kan delta T itu adalah suhu akhir dikurangin suhu awal. Delta T ini ya. Delta T itu adalah suhu akhir dikurangin suhu awal. 1,3 dibagi 1,004 ya. Nah, ini hasilnya adalah 75. Oke. 75 ya. Untuk delta T, ini 1,3 dibagi 1,004, 75. Enggak, silakan pakai kalkulator, is not a problem. Untuk mempercepat aja. T2 dikurang T1. Sedangkan T1-nya ini kita ketahuin 25 derajat. Nah, yang ini tadinya min, kita rubah ke kanan menjadi plus. Gitu loh. Nah, ini kan T1-nya min 25 derajat ya. Maka T2-nya ini dihasilkan 75 ditambah plus. Karena kan min 25 berubah ke kanan menjadi plus 25. Jadi 75 itu ditambah 25 sama dengan 100 derajat Celcius. Oke. Gimana loh? Ini ada latihan soal. Ada latihan soal. Monggo untuk diracik. Latihan soal ini untuk pribadi ya. Jika diketahui sebuah hambatan jenis logam, nah ini ada logamnya, logam emas nih. Hambatan jenis logam emas pada suhu 30 derajat Celcius adalah 2,0 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Dengan koefisien temperaturnya dan hambatan jenis logam tersebut pada temperatur T2 adalah 4 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Nah, tentukan besar nilai T2-nya. Oke. Besar nilai T2-nya. Nah, sama seperti tadi, cuman untuk yang hambatan jenis logamnya, nah ini kita bisa lihat di atas tadi. Oke, hambatan jenis. Nah, ini kita lihat, emas ada nggak di sini ya? Waduh, tidak ada emas ya. Bolehlah pakai tembaga aja. Boleh pakai tembaga, perak, atau besi. Karena emasnya nggak ada.
Boleh dipakai besi, perak, tembaga, atau aluminium. Oke. Monggo. Nah, ini hambatan jenis logamnya. Yang tadi di tabelnya tuh nggak ada. Ini kita ganti dengan boleh perak. Nggak ada masalah. Perak nggak ada masalah. Tembaga nggak ada masalah. Mangga dicoba-coba di rumah. Oke. Jadi cukup sekian hari ini pertemuannya secara daring. Jadi hambatan jenis itu sangat penting ya untuk arus listrik yang mengalir pada kawat. Karena untuk memahami mengenai temperaturnya sendiri. Jadi kalau misalkan kepanasan, maka nanti akan arus listriknya itu mengalir terus. Cuman karena dia kepanasan nantinya lampu tuh biasanya ngejeplak kalau kita bilang. Koslet. Jadi disesuaikan. Oke, kita tutup hari ini dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.